itu semuanya butuh kesabaran. Dan ada kalanya ketika seorang menyampaikan ilmu atau berusaha mengamalkan ilmu atau berusaha mendakwahkannya, dia mendapatkan tantangan-tantangan di sana. Ya, makanya disebutlah as-sabru itu sebagai dhiya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la dan disebutkan kelanjutannya adalah was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Ya, sedekah adalah bukti bahwa seorang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah adalah pembuktian iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini bahwa semua yang dia miliki, semua yang ada padanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membuktikan kesetiaan seorang hamba, kepatuhan ia dan ketaatan ia kepada Allah adalah dengan sedekah. Ya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagimu atau atasmu. Ketika seorang menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka Al-Qur'an akan menjadi penolong baginya. Al-Qur'an akan menjadi syafaat baginya. Ya. Namun ketika dia memperjualbelikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan murah, ya, mencari dunia dengan tilawah Al-Qur'an tanpa ia mentadabburinya, hanya sekedar seremonial saja, ya, atau dia bahkan membantah ayat-ayat Al-Qur'an, wal'iyadzu billah, maka yang seperti ini Al-Qur'an itu menjadi hujjah atasnya, menjadi bumerang bagi dia dan membahayakan kehidupannya. Ya. Dan setiap orang berlomba-lomba. Ya. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk agama Allah, dan ada orang yang membinasakan dirinya. Kita semua punya waktu 24 jam. Kita semua punya
kesempatan 7 hari dalam sepekan. Kita semua punya kesempatan 30 hari dalam 1 bulan. Namun ada orang yang 1 bulan itu memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia salat 5 waktu, dia menjaga salat rawatib, dia membaca tilawah, dia membaca Al-Quran sekian juz, dia hadir di majelis-majelis ilmu, ya, dia menghafal beberapa ayat dari Al-Quran, dia menyambung tali silaturahmi. Setiap orang punya waktu yang sama, jamaah sekalian. Ada yang di usia 30 tahun sudah hafal 30 juz, sudah hafal sekian hadis misalnya kan, sudah melaksanakan haji dan umrah, sudah berjihad fisabilillah. Ada yang di usia 30 tahun telah bertransaksi riba misalnya, telah melakukan penipuan-penipuan, telah melakukan maksiat ini dan itu. Semua Allah berikan kesempatan yang sama. Tapi ada orang yang mengorbankan dirinya untuk agama Allah, berusaha tegar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga orang yang membinasakan dirinya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya usia kita. Makanya beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang urgensi waktu, ya. Misalnya wal asr, demi waktu, demi masa. Wal fajr, demi waktu subuh, demi waktu fajar. Menandakan akan pentingnya waktu ini. Ada salah seorang sahabat, dia masuk Islam di usia 31 tahun. Hanya 5 tahun berselang dia masuk Islam, di usia 36 tahun beliau meninggal, wafat dalam keadaan dikabarkan syahid di medan perang. Artinya apa? Lebih panjang lagi usia dia sebagai seorang non-muslim daripada seorang muslim. 31 tahun dalam keadaan tidak beriman, 5 tahun beriman, ikut berperang bersama Nabi, menjalankan syariat Islam, dan dikabarkan dia tempatnya di surga. Masya Allah. Nah, kita juga begitu, berusaha untuk memaksimalkan umur yang Allah berikan kepada kita. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu au mu'tiquha au mubiquha. Semoga ya, kita termasuk orang-orang yang berjuang, mengorbankan diri kita, waktu kita, tenaga kita di atas jalan kebenaran. Tidak mesti antum harus menjadi seorang ustadz, kiai, tidak. Tapi berusaha jalan yang kita sedang menapakinya ini di atas jalan yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, sungguh beruntung orang yang menapaki jalan ketakwaan itu. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang mengotori jalannya, mengotori usianya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, mengotori waktunya dengan perbuatan yang melalaikan. Wal iyadzu billah. Tayyib. Hadis yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Muttafaqun alaih. Ya, disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri
yang mana beliau ini bernama Sa'd bin Malik ibnu Sinan. Ada orang-orang Ansar yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang Ansar yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi, lalu Nabi berikan kepada mereka. Ada lagi orang yang meminta, kemudian Nabi memberikannya. Sampai-sampai yang ada di tangan Nabi itu semuanya habis. Ya, habis. Nabi sudah sedekahkan semuanya kepada orang-orang Ansar. Lalu kata Nabi, tidaklah ada satu kebaikan atau tidaklah aku memiliki sesuatu kecuali aku akan berikan itu kepada kalian. Ya, aku akan berikan itu kepada kalian dan aku tidak akan menyembunyikannya. Falan addakhirahu ankum. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Dan disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta agar dijaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup qanaah terhadap pemberian dan rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan menjadikannya cukup. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabr. Dan tidaklah diberikan seseorang dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Ya. Jadi ini luar biasa jamaah sekalian. Azani Allahu wa iyyakum. Apa pelajarannya? Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, Nabi Muhammad adalah orang yang dermawan. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang dermawan. Beliau suka bersedekah. Apa-apa yang Allah berikan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mensedekahkannya. Ya. Dan ini juga menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sederhana. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana. Sehingga dengan semangatnya beliau sedekah, nafida ma indah, tidak tersisa lagi apa-apa yang beliau miliki. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah nasihat bagi kita untuk memperbanyak sedekah. Di antara keutamaan sedekah adalah keberkahan pada rezeki kita, keberkahan pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Ya, dan di antara faedah sedekah adalah Allah berikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Nabi katakan, "Dawau mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Selain kita berobat medis misalnya, sudah ditempuh sekali, dua kali, beberapa tempat. Di antara kiatnya secara syar'i, perbanyak sedekah. Walaupun jumlahnya nominalnya tidak besar, tapi kita sedekah, niatkan ini, ya Allah berikanlah kesembuhan untuk keluarga saya, berikanlah kesembuhan untuk anak saya, untuk siapapun, untuk si fulan, untuk si fulana. Makanya Nabi ingatkan, dawau mardakum bis-shadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Dan juga pelajarannya dari hadis ini, ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, adalah pertama, orang yang niatnya baik itu akan Allah berikan pertolongan. Di antaranya orang yang mau menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan zina misalnya, waliyadzubillah. Kalau dia berusaha untuk melepaskan diri dari perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Ya. Dan juga di antara pelajarannya adalah wa may yastaghni yughnihillah.
siapa yang merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ya. Ada seseorang yang memang kebiasaannya suka meminta sana, meminta ke sini. Dan itu akhlak yang kurang terpuji. Ya, maka kita harus berusaha cukup, berusaha qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk lebih qanaah. Dan ini adalah akhlak yang sangat baik sekali. Ya. Bukankah dikatakan al-ghina, ghinan nafs, kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Ghinan nafs pada diri kita. Jadi kalau seorang merasa selalu kurang, maka akan demikian. Tapi kalau dia merasa selalu cukup atas pemberian Allah, gaji yang diberikan kepadanya, dia mensyukuri itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Ini ya. Jadi ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, ini sangatlah penting ya. Inilah sangatlah penting bagi kita untuk merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Toh apa? Toh rezeki yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz itu akan mendapati kita. Tentunya kita berusaha, tawakal dan lain sebagainya. Ya. Dia tempuh pun dengan cara yang haram, ini akan mengurangi keberkahan dari rezekinya. Waliyadzubillah. Berikutnya juga dikatakan, barang siapa yang berusaha sabar, Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Memang berat. Untuk istiqamah itu berat. Untuk menjalankan sholat-sholat nafilah itu juga berat. Butuh perjuangan. Ya, untuk mendawamkan zikrullah itu juga perjuangannya berat. Rutin zikir pagi petang, rutin tilawah Al-Quran, itu berat. Ya, perjuangannya berat maksudnya. Maka bagaimana? Kita butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sampaikan ada 3 jenis kesabaran. Apa aja itu, Pak? Yang pertama apa? Sabar menjalani ketaatan. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua? Sabar untuk meninggalkan larangan. Iya, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Yang ketiga? Sabar dalam menjalani. Iya, sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Ya, karena ada beberapa takdir-takdir ketetapan Allah yang mungkin tidak sesuai dengan rencana-rencana kita. Tentu itu akan membuat seseorang merasa sakit dalam menjalaninya, tapi dia berusaha untuk bersabar. Ya, dan sudah kita sampaikan kemarin sebagaimana perkataan asar dari Umar bin Al-Khattab, inna manzilatas sabri fil iman kamanzilatir ra'si fil jasad. Sesungguhnya kedudukan sabar di dalam keimanan kita itu ibarat kedudukan kepala dalam satu tubuh. Ya. Kedudukan sabar dalam agama ini ibarat kedudukan kepala dalam tubuh kita. Ada juga asar yang menyebutkan la imana liman la sabara lah. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak ada sabarnya. Nah, menahan diri untuk tidak mencela takdir Allah, menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak terpuji, menahan diri untuk tidak mencelakai badannya, merobek-robek pakaiannya, itu bagian dari sabar ketika mendapatkan musibah. Hadis yang berikutnya jamaah sekalian disebutkan wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah, rawahu Muslim. Menakjubkan, alangkah menakjubkannya urusan seorang mukmin. Ya. Urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Apabila dia mendapatkan ujian, apabila dia mendapatkan cobaan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Dan ini hanya diberikan kepada seorang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Dan di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada dua kategori orang yang mendapati nikmat atau mendapati ujian. Yang pertama adalah mukmin dan ghairu mukmin. Ada orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Apa arti iman secara bahasa? Membenarkan. At-tasdiq. Ya. Membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Ya. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wa amalun bil arkani. Ya. Maka ketika seorang mendapatkan ujian, akan terlihat dia benar nggak beriman ini. Dia benar nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang ketika dia sedikit saja mendapatkan cobaan, sedikit saja mendapatkan musibah, langsung dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Menganggap, oh, kenapa ini terjadi pada keluarga saya, ini tidak adil, begini dan begini. Ada ucapan-ucapan yang tidak baik terucap dari lisannya. Gitu ya. Padahal kita lihat mungkin dia rajin sholat, dia casingnya casing orang yang soleh, tapi ketika mendapatkan ujian langsung dia keluar aslinya, gitu ya. Ada yang seperti itu jemaah sekalian. In asabat ad-dharra'u sabar ala aqdarillah. Ketika dia mendapatkan cobaan, dia bersabar atas ketetapan Allah dan dia menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian dialah yang akan mendapatkan kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa. Gitu ya. Wa in asabathu sarra min ni'matin diniyah, ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Misalnya apa? Dia dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Ini nikmat. Dia bersyukur, harusnya dia bersyukur. Ketika dia diberikan taufik untuk mengamalkan amalan saleh, ya, melaksanakan amal saleh. Karena ini dua hal yang berbeda. Ada orang yang diberikan ilmu yang luar biasa, Masya Allah, tapi dia belum diberikan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Yang kedua, ada orang yang rajin beramal tapi tidak di atas ilmu agama. Ini juga musibah. Maka ketika Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, kita dimudahkan untuk melakukan amal saleh atau nikmat duniawiyah, Allah berikan kepada kita harta, Allah anugerahkan kepada kita anak-anak, ya, Allah anugerahkan kepada kita keluarga, syakarallah, dia bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya dia mengucapkan dengan lisan, ini kurang sempurna. Harus dia tampakkan itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fakana khairallah, maka ini baik baginya. Ketika dia mendapatkan nikmat apa? Nikmat ukhrawi dan nikmat duniawi. Ya.
Jangan hanya kita bersyukur atas nikmat-nikmat duniawi saja. Gaji naik, bersyukur. Senang, luar biasa. Tapi hafalan tidak nambah-nambah. Tapi jarang datang ke majelis ilmu misalnya. Jadi nikmat duniawi, nikmat ukhrawi juga patut untuk sama-sama kita syukuri. Di dalam surah Al-A'raf ayat 32 Allah katakan, ini tentang penjelasan bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan dari yang baik-baik ini adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang-orang kufar mereka adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Karena ketika mereka diberikan nikmat, mereka tetap tidak mau beribadah, mereka kufur terhadap Allah. Itu luar biasanya. Dikatakan, li'annal kafira la ya'kulu aklatan wa la yashrabu syurbatan illa kana 'alaihi fiha ithmun. Orang-orang kufar ketika dia memakan makanan, meminum minuman, memakai pakaian, dia dianggap berdosa. Kenapa? Karena dia masih saja tidak mau mentauhidkan Allah. Dia masih saja ingkar terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya mereka juga akan dihisab nanti, akan ditanyakan kenapa mereka tidak salat 5 waktu. Karena mereka umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka tidak bayar zakat? Mereka umat Nabi Muhammad. Iya kan, Pak? Karena orang manusia yang ada di dunia hari ini itu semuanya umat Nabi Muhammad. Cuman ada namanya ummatud dakwah, ada ummatul istijabah. Ummatud dakwah ini umat yang harus didakwahi karena belum masuk Islam. Dan ada umat istijabah, umat yang sudah menerima agama Islam. Dan ada yang sekedar muslim, ada yang mukmin. Makanya ketika Allah berfirman, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Ini pertanyaan ini bagi orang-orang yang kafir di antaranya. Di antara maknanya. Apa jawaban mereka, orang-orang kafir? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulunya tidak termasuk orang yang mengerjakan salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak mau memberi makan orang-orang miskin, tidak bayar zakat, tidak bersedekah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami duduk bersama orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga mendustakan adanya hari kiamat. Mereka enggak percaya. Mereka hanya yakin reinkarnasi misalnya. Mereka hanya meyakini kehidupan itu hanya di dunia ini saja. Wal'iyadzubillah. Makanya orang-orang kufar hari ini mereka juga akan ditanya kenapa tidak salat. Kenapa tidak puasa Ramadan? Kenapa tidak bayar zakat? Kenapa tidak haji? Kenapa tidak syahadat? Ada hisabnya. Baik. Dalam surah Al-A'raf ayat 32 Allah katakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Inilah tadi yang kita sebutkan bahwa kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini secara khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum, yang berikutnya disebutkan wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshah فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه min jannatil firdausi ma'wah ya abata ila jibril nan'ah falamma dufina qalat Fatimah alaiha salam ya Anas
atabat nufusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang betapa beratnya kesabaran dan ujian yang menimpa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang sahabat ketika menjenguk Nabi demam, dari balik selimut Nabi terasa panasnya, Pak. Betapa beratnya ujian beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai putri yang beliau cintai, Fatimah radhiyallahu taala anha, mengatakan, "Wa karba abah, wa karba abah." Alangkah beratnya ujian yang menimpa bapakku ini. Alangkah beratnya penyakit yang menimpa bapakku ini. Ya, betapa sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menguatkan putrinya dengan mengatakan apa? Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Tidak ada kesulitan lagi yang akan menimpa bapakmu setelah hari ini. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau pernah diludahi di majelisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilukai pipinya, dilukai wajahnya. Beliau dikatakan sebagai sahir, sebagai majnun. Banyak cemoohan, ujian yang sangat berat yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, apa kata Fatimah? Ya abata, ajaba rabban da'ah. Ya abata, ajaba rabban da'ah. Ya abata, min jannatil firdausi ma'wah. Ya abata, ila Jibril nan'ah. Fatimah mengatakan, wahai ayahandaku yang tercinta, engkau telah menerima panggilan Rabbmu. Wahai ayahandaku yang tercinta, tempatmu adalah Al-Firdaus Al-A'la. Wahai ayahandaku yang tercinta, engkau akan dijemput berangkat bersama malaikat Jibril. Falamma dufina sallallahu alaihi wasallam, qalat Fatimah alaihi salam, ya Anas, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Wahai Anas, apakah kalian bergembira setelah kalian setelah kalian kuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hadis ini jamaah sekalian menjelaskan tentang semua kita akan mendapatkan ujian. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian. Dalam surah Muhammad dikatakan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui dan menyaksikan siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar berjuang dan siapa orang-orang yang sabar. Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di akhir-akhir sakaratul maut, Nabi mengangkat tangannya ke atas. Lalu beliau mengatakan, Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Ya. Maksudnya adalah tempat beliau adalah di surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus. Dikatakan oleh Fatimah, ajaba rabban da'ah. Nabi Muhammad telah menemui panggilan Tuhannya. Dan jasad para nabi itu jamaah sekalian, itu tidak rusak. Ya. Dan ini kita yakini 100%. Bahwa jasad Rasulullah yang ada di Nabawi hari ini itu tidak rusak sedikit pun. Seluruh nabi juga demikian.
Ya, makanya pernah orang-orang Syiah wal iyadzu billah pernah mau mencuri jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapapun nabinya, jasad mereka itu tidak akan dimakan sama tanah. Makanya setiap orang yang berziarah ke kuburan Nabi, mendoakan beliau, mengucapkan salawat, Nabi membalasnya satu persatu sesuai dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di mana Nabi itu wafat, di bawah itulah digali kuburannya. Makanya ketika Nabi wafat di rumahnya Aisyah, di biliknya Aisyah, langsung di bawah itu digali kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya abata jannatul firdausi ma'wah. Ya. Fatimah juga mengatakan, wahai ayahandaku yang tercinta, jannatul firdaus adalah sebagai tempatnya. Ya. Dan kita tidak ragu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempatnya di surga. Ya, beliau yang pernah mengatakan ketika menguburkan jasad salah seorang dari sahabatnya di Al-Baqi' Madinah, beliau katakan kepada para sahabatnya, "Inni ishtaqtu bi ikhwani." Aku sangat merindukan saudara-saudaraku, ikhwan-ikhwanku. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi, "La, bal antum ashabi." Sebenarnya kalian adalah sahabatku. Siapa yang ikhwanku itu? Alladzina yu'minuna bi wa lam yaltaqaw bi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, percaya kepadaku. Orang-orang yang beriman dan percaya kepadaku sementara mereka sama sekali belum pernah bertemu denganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya abatah ila Jibril nan'ah. Wahai ayahandaku tercinta, ya, malaikat Jibril lah yang akan membawa ruhmu ke langit. Ya. Dan Jibril adalah malaikat yang senantiasa menyampaikan wahyu kepada Nabi. Bahkan di akhir wafatnya Nabi, di tahun wafatnya beliau, Jibril mendengarkan Nabi murajaah hafalannya, membaca Al-Quran 2 kali khatam. Yang biasanya selama bulan Ramadan sekali khatam didengarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini juga jamaah sekalian fawaidnya menjelaskan bahwa Nabi kita adalah manusia. Manusia sama seperti kita. Beliau sakit, beliau lapar, beliau haus, beliau merasa kedinginan, beliau badannya panas. Ya, sama seperti manusia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun. Saya adalah manusia sama seperti kalian, saya bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya, namun lupanya Nabi itu sebagai isyarat dan syariat bagi kita. Ya, ada hikmahnya yang sangat dalam untuk kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kiranya bermanfaat dan menjadi keteladanan bagi kita jamaah sekalian, bahwa ujian kita itu tidak mereda, begitu juga kesabaran harus tetap kita tingkatkan kualitasnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.